2, 3. Halo Pak Sanusi dan teman-teman sekalian. Oke, perkenalkan, izin, nama saya Stefanus Kidung Agri Rajendra, nomor presensi 21, kelas 104. Dan teman saya? Nama saya Evangelo Adel Limika Setiawan, nomor presensi 9 dari kelas 104 juga. Oke, kali ini kita ada segmen Ngopsanik, ngobrol santai 10 menit. Oke, langsung aja ya. Kita masuk ke topik pembicaraannya. Jadi kita pengen membahas soal sampah di lingkungan SMA Kuliah Sede Brito. Khususnya juga 104, kelas 104 ya. Gimana sih maksudnya kelas itu atau bagaimana lingkungan sampah di sekitar situ? Kita pengen ngobrol dulu. Yang pengen concern nih menurut saya itu ada di para siswa-siswanya nih. Iya. Para siswa-siswanya menurut Mas Ardel lu gimana? Tentang sampah. Menurut saya ya sebagian ada yang sudah sadar, tapi lebih banyak yang belum sadar sih tentang seberapa pentingnya kebersihan lingkungan, Ya. seberapa pentingnya ini. Iya sih, yang males lah ya banyak Iya. itu. Males banyak. Kan udah berita terkenalnya anak-anaknya rajin ya. Iya, rajin, Tapi banyak tapi tugas. Faktanya Iya, soal sampah sih ya masih ada yang kurang gitu. Dan tapi kita perlu bersyukur loh. Kita tuh punya sejenis TPA-nya lah, ya kan? Sejenis TPA. Bisa dibilang TPA, yaitu Laudato Si. Ya, Laudato Si itu ensiklik dari Paus Fransiskus tentang lingkungan alam, guys. Seperti itu. Dan apa sih itu Laudato Si? Laudato Si itu kayak apa namanya? Sampah-sampah dari pengolahan sampah. Iya, tempat pengelolaan sampah yang khusus punya ada berita doang nih. Dan menciptakan sebuah karya, yaitu apa? Konblok. Iya. Konblok. Sampah. Dan itu berguna banget kan? Jadi sampah-sampahnya anak-anak SMA Kuliah Sede Brito ini dikumpulin ya kan, setiap hari dikumpulin, terus dijadiin sebuah konblok. Jadi kayak dibakar gitu, terus bakal dicetak jadi sebuah konblok ya kan? Iya, betul banget. Dan itu sangat membantu banget lah. Jadi kita nggak perlu susah-susah dari SMA Kuliah Sede Brito itu nyumbang sampah ke TPA kan, tempat pembuangan akhir. Malah bisa menambah-nambah sampah, mending digunakan gitu. Tapi ini ya, kalau menurut saya nih, dengan adanya Laudato Si ini, jangan berarti kita sebagai anak Brito itu udahlah sampahnya buang aja. Iya. Jangan usah Betul, dibuang. saya setuju. Ya, karena banyak juga Setuju. yang walaupun udah dia buang sampahnya, udah buang sampah pada tempatnya sih, bener di tempat sampah, tapi belum dipilah gitu. Padahal kan sudah ada di betul. Jadi mereka buangnya campur-campur aja. Udah kayak tambahin es jadi es sampah campur. Es sampah campur tuh ya, Mbak. Buat Ya, buka maksudnya. aja, buat buka ya kan. Buat buka tuh lagi Ramadan Iya, juga kan. lagi Ramadan nih, vibes-nya kerasa gitu. Oke, Mas Ardel, itu kan tentang Laudato Si ya. Kita agak geser dikit nih para perilaku dari anak-anak sama Kuliah Sede Brito nih. Iya. Kan tadi bisa dibilang males-males ya kan. Iya. Tapi kalau soal tugas mereka kayaknya rajin-rajin ya. Tapi soal sampah sih patut dipertanyakan tuh. Gimana gimana ya? Sebenarnya saya tuh sering menjumpai dari anak-anak SMA Kuliah Sede Brito banyak yang buang sampah sembarangan gitu. Tapi itu kita juga bersyukur selain ada Laudato Si, kita tuh punya tempat pemilihan sampah seperti ada sampah organik dan yaitu. Dan kita tuh perlu sesuatu yang gimana ya Mas Ardel, bisa membantu kita dalam mengumpulkan itu. Yang paling membantu menurut saya itu Pak PP sih. Pak PP, bener gak? Benar. Pak PP ya. Pak PP itu benar-benar ngebantu kita buat bisa ngehandle sampah-sampah itu. Kalau nggak ada Pak PP, kalau nggak ada yang ngingetin kita sebagai siswa, guru juga mungkin ya susah sih. Terutama ada satu guru yang sangat peduli banget nih, Sangat sama peduli. lingkungan sekolah nih. Ya Apalagi itu bukan dunia luar. siapa? Pak Sanusi. Pak Sanusi, respect for Pak Sanusi karena menjaga lingkungan alam. Kita juga bersyukur tuh punya guru Pak Sanusi. Sosok yang benar-benar peduli banget ya. Peduli Sama dengan lingkungan. alam. Guru bahasa Indonesia, guys. Dan Pak Sanusi ini juga ngajar juga ya di kelas kita tuh kebetulan. Nah, itu tuh. Ini lagi nonton nih. Ya lagi nonton nih dia. Iya. Nah,
Gini nih, udah 5 menit. Iya. Kita bahas-bahas tentang sekolah kita, kelas kita nih ya, terutama. Luar dong. Tadi bahasnya luar. Iya, sekarang kita bahas di dalam, yaitu kelas kita. Nah, Kita sendiri nih. Saatnya kita mengintrospeksi diri sendiri. introspeksi diri Introspeksi sendiri. diri sendiri. Oke, kelas 10-4. Menurut Mas Ardel, pandangan dari Mas Ardel sendiri tentang kegiatan sampah persampahan di kelas 10-4 nih gimana? Waduh, kalau dulu tuh ya, kalau sekarang sih udah membaik. Tapi kalau Oke. dulu itu sampah benar-benar berserakan di mana-mana Pak. Di mana-mana? Iya, Bener. di lantai, mau di sela-sela meja, Oh, antara meja iya. itu. Di rak meja. Apalagi di belakang juga, itu di belakang tuh buat ngumpulin sampah itu. Apalagi di laci juga itu. Laci. Dia dilaci. Kemarin tuh saya lagi baru masuk nih, masuk kelas. Tiba-tiba Hmm. kalau sudah ada bungkus makanan, Bungkus makanannya. botol plastik, entah Botol buat plastik. apa. Iya, entah buat kenang-kenangan kali ya. Buat kenang-kenangan tuh itu. Terus Tahu ya. ya Kan jadi lebih mirip TPS nih. TPS ya. Kelas kita ini bener-bener Tema. kalian aja lihat jadi TPS. Kalian aja murid-muridnya pada ngumpulin sampah. Masa Iya, belajar sekalian gitu. aja nggak usah belajar, mending jadi tempat pembuangan sampah aja. Atau jadi museum. Museum sampah. Kita pajang di sampah-sampahnya. Iya. Nah, aku juga pengen bercerita nih banget ya, Gimana? tentang kelas 10-4 nih. Jadi dulu kelas kita ya, nih fun fact ya, kelas kita dulu pernah disinggung sama Pak Sanusi juga. Bener. Sama beberapa guru karena kekotorannya. Dulu tuh kita tuh sempat makrab Iya. ngumpulin puzzle-puzzle tuh ya kan. Iya. Puzzle-puzzle tentang ada muka kita itu Kita- slogannya itu no one left behind. Iya. No one left behind. Dan itu kan kita harus disuruh ngumpul-ngumpul lagi. Tapi setelah balik kita nih, setelah makrab, kita balik ke kelas, malah nggak diurus. Ya, itu dia. Itu juga salah satunya tuh. Bikin jelek-jelekin kelas kita aja gitu kan. Jangan Jadi jelek-jelekin. setelah dibikin, dibawa ke kelas, udah dibuang aja di lantai. Malah. Jadi kaset aja sekalian. Nah, itu membuat Pak Sanusi marah dan memberikan Kaset aja saran. sekalian tuh. Kalau kasih tulisan welcome tuh. Jadi kaset ya kan. Kok welcome? Kaset beneran dong nanti. Makanya jadi sampah gitu kan. Tapi Oh. untungnya setelah disindir beberapa kali, akhirnya dikasih bingkai. Introspeksi. Dikasih bingkai itu ya kan kita. Udah dipajang juga ya. Dipajang akhirnya buat artefak lah ya, artefak Iya. kelas lah. Kenang-kenangan gitu. Sebagai slogan kita juga. Itu baru kenang-kenangan tuh. Baru kenang-kenangan. Nah, Tapi asli kalau itu. ada juga tuh kemarin kita buat di studi ekskursi itu kan ada kayak bekas galon ya, bekas galon dijadiin kayak gambar wayang gitu, malah nggak diurus sama kelompok, sama kelas-kelas kita ini, sama kelas 10-4 nggak diurus. Lalu ada yang ngide dari kelas kita, ada yang peduli juga, kan kita udah diintrospeksi nih, bla 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 bla, kita harus ngambilin yang bagus dong, ayolah. Misalnya sampah-sampah ini kita tuh bikin bagus gitu loh, mbak, dipajang kan, bisa dipajang kan ya kan. Iya, bener banget. Akhirnya ketua kelas kita setuju, Brahma setuju, akhirnya kita ya udah dipajang aja gitu ya. Iya. Dan udah mau mulai ke segmen terakhir. Udah. Udah 8 menit ini ya. Pertanyaan saya banyak ke Bang Ardel. Gimana nih? Sebenarnya pertanyaan pendapat Mas Ardel aja sih. Oke, boleh. Jadi Mas Ardel, menurut Mas Ardel, langkah-langkah buat anak-anak 10-4 dan khususnya juga SMA Kulus di Bro itu gimana sih biar bisa ngurangin sampah? Mungkin solusinya gitu ya. Solusi. Solusi ya biar mereka pada nggak buang sampah sembarangan lagi ya. Betul. Kalau menurut saya sih, kalau sampai ada yang ketahuan nih ya, harus ada satu orang yang foto orangnya nih, mukanya nih. Kita upload di media sosial aja. Kita jadiin dia raja sampah Raja sampah. hari ini gitu kan. Kok Raja gitu? sampah hari ini. Tapi bener juga ya. Iya kan? Bener juga ya lo ya. Bener juga ya. Orang Absurd bener sih, gitu. absurd sih. Lama-lama kan kayak gimana ya? Anak-anak zaman sekarang itu lebih menjaga kepribadian mereka di sosmed gitu kan. Iya kan, Jadi kalau jaga mereka pribadi di di- sosmed. Jadi kalau mereka dipermalukan di sosmed kan mereka pasti akan jerah gitu. Iya betul Ini bukan nih. bermaksud mempermalukan sih, tapi untuk ini aja maksudnya kan supaya mereka jerah aja. Supaya jerah ya. Iya. Karena kan kalau nggak digituin nggak bakal gitu ya. Kalau disuruh
gini doang atau hormat bendera kayaknya kurang sih ya kan. Buang sampah lagi kalau itu mah. Iya udah nggak apa udah nggak bukan di era inilah ya kan, udah di era zaman dulu. Lalu ada lanjut pertanyaan nih. Mungkin 2 pertanyaan. Oke, boleh. Apa yang udah dilakuin Mas Ardel dari dulu nih sebelum ditegur sama sekarang udah ditegur, kayak gimana tuh? Kalau dulu jujur aja ini sekarang saya nggak mau munafik lah ya. Saya dulu juga pernah lah buang sampah di Wah, laci gitu. pernah ya. Pernah, jujur Sekarang aja saya pernah pernah. sih, ya. Buang sampah terus saya nggak mikirin kayak nggak peduli lah ini sampah plastik, sampah kertas ya buang aja. Asal aja yang paling dekat sama saya gitu kan. Iya. Langsung aja saya buang. Tapi setelah beberapa kali ya udah sering banget sih disindir gitu kan, dikasih tahu yang bener kayak gimana. Saya jadi lebih sadar sih tentang seberapa pentingnya sih kita memilah sampah, tentang kita membuang sampah yang benar gitu kan. Itu saya jadi pasti akan selalu saya pilah kalau saya buang sampah. Apalagi meninggalkan betul sampah nih, guys. di laci, udah nggak pernah kali. Itu tuh berarti langkah yang bagus lah ya, dan respect juga buat semua warga De Brito karena udah mau saling mengingatkan, apalagi untuk tentang sampah. Pertanyaan terakhir, harapan Mas Ardel buat lingkungan sampah di De Brito ini mau gimana? Harapannya Mas Ardel? Sampahnya sih kalau saya harap ya begitu, semua anaknya buang sampah pada tempatnya, Peka lah, tidak males buat memilah, tidak males. cuman buat milah doang loh, masa mau males-malesan sih buat milah doang, sekedar milah, apalagi tugas gitu kan. Iya. Gimana ya, kayak gitu juga kayak ngaruh sih, kayak ngaruh banget, kayak kita dipandang jelek apa enggaknya sama sekolah lain. Kan banyak tuh makan dari luar negeri juga kan. Iya, dari luar negeri aja. Ya udah sih, itu aja sih. Kesimpulannya bagaimana? Oke, kesimpulan nih. Kita kesimpulan. Kesimpulannya gimana nih Bang Ardel? Menurut saya kesimpulannya ya De Brito ini ada sih yang peduli tentang lingkungan tuh ada. Tapi masih banyak juga yang nggak peduli, yang malas untuk memilah sampah, untuk buang sampahnya ke tempatnya, masih lumayan banyak. Jadi ya sebagai warga De Brito, marilah kita menjaga lingkungan karena ini kan punya kita juga nih. Kita udah bayar mahal-mahal gitu kan. Ini punya kita juga, mari kita pelihara bersama. Bukan cuma punya kamu doang gitu kan. Ini punya kita bersama juga. Ini wajah kita semua. Please guys, kita harus jaga tentang ekosistem di sekitar kita. Kita harus jaga tentang sampah di sekitar kita karena kamu yang buang, sekolah kita semua yang jelek. Kalau kamu buang, sekolah kita semua yang jelek, guys. Gitu. Nah, itulah kesimpulannya. Dan terima kasih buat guru-guru juga udah mau ngingetin ya. Kita punya lingkungan yang mereka support buat kayak gitu, support buat go green lah bisa dibilang ya kan. Go green, support buat go green ya. Guru, Pak PP, dan ada Laudato Si itu juga. Oke, selesai sudah segmen kita hari ini tentang Ngopsanit. Ngobrol santai 10 menit. Oke, saya Kidung dan teman saya Ardel. Terima kasih untuk hari ini. Itu Pak PP itu ada siapa ya? Back Portugal itu yang botak.